Kalau kita mikirin Perang Dunia Kedua, yang kebayang biasanya kan pertempuran besar, jenderal-jenderal hebat. Tapi hari ini, kita coba lihat dari sisi yang beda banget, lewat A People's History oleh Joanna Bork. Kita akan lihat perang ini lewat mata orang-orang biasa yang kejebak di tengah-tengahnya. Oke, kita mulai dari sini. Kutipan dari Stalin ini, 1 kematian adalah tragedi, 1 juta kematian adalah statistik. Ini benar-benar jadi inti pembahasan kita. Gimana caranya kita bisa ngerasain realitas manusia di balik angka-angka Perang Dunia Kedua yang gede banget itu? Gimana caranya kita bisa melihat tragedinya bukan cuma statistiknya? Dan ini dia statistiknya, benar-benar bikin kaget. Coba lihat. Di Perang Dunia Pertama, cuma 5% korban tewas itu warga sipil. Tapi di Perang Dunia Kedua, angkanya loncat jadi 66%. Gila kan? Nah, ini nunjukin dengan jelas banget kenapa perang ini beda. Perang ini bukan lagi terjadi di medan tempur yang jauh di sana. Perang ini masuk ke rumah-rumah, menghancurkan hidup orang biasa. Nah, ini yang membawa kita ke bagian pertama. Kita akan coba bongkar narasi yang biasa kita dengar, yang isinya cuma pertempuran dan strategi, supaya kita paham kenapa perang ini dampaknya luar biasa dahsyat bagi warga sipil di seluruh dunia. Jadi, gimana bisa korban sipil sebanyak itu? Nah, sumber kita nunjuk ke satu konsep kunci, perang total. Artinya apa? Artinya garis antara medan perang sama rumah kita itu hilang. Nggak ada lagi bedanya. Seluruh negara, ekonominya, penduduknya, semuanya jadi bagian dari mesin perang. Buku ini bahkan pakai istilah yang serem banget. Warga sipil jadi korban pilihan. Dan skalanya itu benar-benar global. Lihat aja, 61 negara ikut serta. Bandingin sama Perang Dunia Pertama yang cuma 28. Ini bukan lagi sekedar konflik di Eropa. Ini perang yang melanda seluruh planet. Inilah yang namanya Perang Dunia yang sesungguhnya. Dan kutipan ini benar-benar menggambarkan gimana perang itu tiba-tiba meledak masuk ke kehidupan sehari-hari. Coba bayangin, kamu anak umur 10 tahun, lagi dengar radio, terus tiba-tiba ada berita ini. Dunia rasanya langsung hancur kan? Kepolosan hilang seketika, diganti sama rasa takut. Inilah wajah manusia dari awal mula perang. Dan rasa takut itu nggak cuma dirasain di garis depan. Ribuan kilometer jauhnya, di London, pengalaman perang total ini juga sama nyatanya. Kutipan ini ngasih gambaran yang hidup banget. Bukan lagi tentara yang menyerang, tapi rasanya kayak dihantam ombak kekerasan di dalam rumah sendiri. Medan perangnya bukan lagi di parit-parit, tapi di dapur, di kamar tidur kamu. Oke, selanjutnya kita bakal bahas salah satu bagian perang yang paling rumit, hidup di bawah pendudukan musuh. Ini adalah dunia di mana batasan moral jadi kabur, dan buat bertahan hidup, seringkali ada harga yang harus dibayar. Di sini kita lihat ada 2 jalan yang beda banget. Di satu sisi ada pemerintah Vichy di Prancis yang aktif kerjasama sampai nyerahin orang-orang Yahudi. Tapi di sisi lain di Belanda, orang-orang biasa malah mogok kerja massal buat protes. Jadi poin pentingnya apa? Pendudukan itu menciptakan area abu-abu, memaksa orang dan negara buat ngambil pilihan-pilihan yang, ya Tuhan, mustahil rasanya. Dan perlawanan itu sendiri bentuknya macam-macam loh, nggak melulu angkat senjata. Bisa jadi hal yang simbolis, kayak nanam bunga dengan warna bendera nasional. Atau tindakan yang super berisiko, misalnya nyembunyiin orang di bawah lantai. Bahkan sekedar nolak kerja paksa. Ini nunjukin kalau perlawanan itu spektrumnya luas banget dan seringkali dilakukan oleh orang biasa dalam keseharian mereka. Kutipan ini, astaga, ini nunjukin betapa mahalnya harga sebuah perlawanan. Odette Sansom disiksa luar biasa, tapi semangatnya nggak bisa dipatahin. Mereka tidak akan memilikiku. Kalimat itu, wow. Ini bukti keberanian yang nggak terbayangkan, yang dibutuhkan buat melawan secara langsung. Sekarang, kita masuk ke bagian paling kelam dari perang ini. Kita akan lihat gimana proses dehumanisasi. Saat kita mulai nggak nganggap orang lain sebagai manusia, bisa memicu kekejaman yang nggak pernah terjadi sebelumnya di berbagai penjuru dunia. Coba lihat angka ini, 20%. 1 dari 5 orang di Polandia tewas. Di Polandia, perang ini bukan lagi soal menaklukkan wilayah. Ini adalah perang pemusnahan, tujuannya buat menghancurkan seluruh populasi. Dan gimana kekerasan semacam itu bisa dibenarkan? Semuanya dimulai dari bahasa. Coba lihat. Dengan menyebut orang Polandia sebagai submanusia atau primitif, tentara-tentara ini menciptakan jarak psikologis. Jarak inilah yang bikin mereka bisa melakukan hal-hal brutal tanpa merasa bersalah. Ini langkah pertama yang mengerikan dalam proses dehumanisasi. Di belahan dunia lain, di Pasifik, kita lihat psikologi kekejaman yang sama. Kutipan dari seorang tentara Jepang di Nanking ini sangat brutal, tapi penting banget buat kita tahu.
Ini menunjukkan gimana para pelaku memisahkan tindakan mereka dari rasa kemanusiaan, yang memungkinkan mereka melakukan kekejian tanpa rasa bersalah sama sekali. Dan kebrutalan ini nggak cuma menimpa warga sipil, tawanan perang juga ngalamin penderitaan yang nggak kebayang. Contohnya Pawai Maut Bataan. Bayangin, 72.000 tentara yang udah nyerah dipaksa jalan kaki 55 mil tanpa makanan, tanpa air, selama berhari-hari. Hasilnya, kematian massal. Ini pawai menuju kematian buat lebih dari 12.000 orang. Nah, bagian ini penting banget. Ini nunjukin kalau narasi orang baik versus orang jahat itu terlalu sederhana. Sumber kita bilang kalau proses dehumanisasi itu bisa terjadi di pihak manapun. Tindakan mengerikan seperti yang digambarkan di sini nunjukin kalau dalam brutalnya perang total, semua pihak mampu melakukan kekejaman. Dan mungkin yang paling mengerikan dari semuanya adalah kebrutalan yang terencana dan dingin. Di unit 731, ilmu pengetahuan dipakai buat membunuh. Eksperimen-eksperimen gila ini dilakukan ke manusia yang masih hidup, mengubah mereka jadi sekedar objek percobaan. Inilah puncak dari dehumanisasi. Setelah melihat semua kengerian ini, kita sampai di pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling penting, kenapa kita harus ingat semua ini? Kenapa kita nggak boleh biarin kisah-kisah manusia ini hilang begitu aja, ditelan sejarah? Jadi, intinya begini, ada bahaya kalau kita cuma ngelihat perang sebagai angka dan strategi. Kalau kita cuma fokus pada jumlah korban, kita beresiko ngulangin dehumanisasi yang sama yang dulu jadi pemicu semua kekejaman itu. Kita mulai ngelihat statistik lagi, bukan tragedi. Permohonan terakhir dari sejarawan Simon Dubnow ini, yang dia ucapkan beberapa saat sebelum dibunuh, ini adalah sebuah mandat moral. Ini bukan cuma permintaan. Ini tugas kita semua untuk memastikan bahwa kisah-kisah personal ini, kisah orang-orang nyata, gak akan pernah dilupakan. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Setelah melihat langsung wajah manusia di balik angka-angka itu, gimana caranya kita bisa menghormati perang ini bukan sebagai rentetan statistik, tapi sebagai kumpulan tragedi manusia yang tak terhingga? Nah, itu pertanyaan yang harus terus kita tanyakan ke diri kita sendiri.